Ini hadis ini riwayat Imam Muslim. Sayyidina Abdullah bin Umar ditanya, "Asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah SAW fi sya'ni sa'atil Jum'ah?" Wahai Abdullah bin Umar, pernah enggak kamu mendengar bocoran dari ayahmu tentang waktu yang dirahasiakan pada hari Jumat? Qultu na'am, iya saya pernah mendengar. Sami'tuhu yaqul, saya dengar beliau berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya kata ayah saya, beliau mendengar dari baginda Rasulullah SAW, huwa ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salat, yaitu ketika khatib duduk sampai selesai sholat, itu waktu yang mustajabah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, waktu di hari Jumat di situ ada waktu yang istimewa, namanya sa'ah ijabah. Ikhtilafal ulama fi, ulama beda pendapat. Jam berapa tuh? Ini kita dapat bocoran lewat Imam Muslim. Waktu khatib mulai duduk. Biasanya khatib duduk kan azan. Disitulah mulai proses sa'atul ijabah. Ini bicara sa'ah ijabah bukan satu nih. Ini kita temukan satu di sini ya. Di kitab lain kita kumpulin jumlahnya ada 21. Saya sebut yang keingat aja nih. Dalam Qutul Qulub Imam Abu Talib Al-Makki, beliau mengatakan sa'ah mubhamah hiya tulu'us syams yaumul Jumat. Yang pertama waktu matahari mulai terbit, itu waktu mustajabah hari Jumat. Pas matahari mulai terbit, itu waktu yang mustajabah. Makanya ulama kita banyak menghidupkan waktu itu dengan khataman Quran, lalu silaturahmi ke orang tua, kalau udah meninggal diziarahin. Yang kedua, dalam kitab lain, perkataan ulama lain, inda zawali syams an kabis sama, ketika jam 12 teng tepat matahari misal ada di atas kepala seorang yang gak ada bayangan, mulai bergeser sedikit, tanda waktu masuk zuhur atau Jumat. Disitulah mulai proses waktu mustajabah. Yang ketiga, waktu azan. Ketika mulai azan, maka disitu waktu mustajab doa. Yang keempat, inda sa'id khatib ala mimbar, ketika khatib mulai naik ke mimbar. Yang kelima, idza qaman nasu ila shalah, ketika seseorang bangun berdiri ketika dengar qomat buat sholat, itu waktu mustajab. Ini bukan perkataan Al-Faqir ya, kita sih orang bodoh, kita ngikutin perkataan ulama dan aulia yang ada di kitab-kitabnya. Jadi ketika pas qomat, itu waktu mustajabah. Yang keenam, azan asar hari Jumat. Yang ketujuh, habis asar, ba'dal asar fi waqtil ikhtiar, kira-kira jam 4:30 waktu ikhtiar, habis asar, itu waktu mustajabah. Yang kedelapan, inda ghurubis syams, ketika matahari mulai tergelincir tenggelam jam 5 ke atas, itu yang disebut sa'ah Fatimiyah. Itu yang dikatakan Sayyidatuna Fatimah tura'i dzalikal waqt. Sayyidatuna Fatimah itu menjaga setiap sore hari Jumat matahari mulai gelap, itu Sayyidatuna Fatimah langsung suruh ta'mur khadimaha antandura ila syams, kamu tunggu di luar ya, liatin matahari. Kalau matahari udah mulai tenggelam, terbenam, fatu'din habisukutiha, kabarin agar memberi kabar beliau tentang tergelincirnya matahari mulai tenggelam. Fatakhud fi du'ai wal istighfari ila an taghruba syams. Kalau udah dengar matahari udah mulai terbenam, dikasih kabar sama pembantunya, Sayyidatuna Fatimah mulai berdoa, berzikir, beristighfar sampai azan maghrib. Wa tukhbiru bi anna tilka sa'ah al-muntadhar lil ijabah. Sayyidatuna Fatimah bilang, inilah waktu yang mustajab doa pada hari Jumat yang dirahasiakan. Wa tangkul dzalikan abiha, dan itu didapati langsung dari ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu bapak, ini banyak ulama menganut pandangan Sayyidatuna Fatimah, karena Sayyidatuna Fatimah orang yang paling tahu rahasia-rahasia yang ada tersimpan melalui ayahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hal-hal rahasia namanya anak dapat bocoran ya. Kalau kita dapat bocoran, nah itu dipakai. Jadi kalau habis asar ibu bapak hari Jumat, usahain kita banyakin baca salawat, berdoa, gobul, dikabul sama Allah. Terlebih khusus semakin tenggelam tuh matahari jam 5 ke atas, minta deh berdoa. Baik, ini bicara tentang sa'ah ijabah panjang lebar, tapi pada intinya hikmahnya apa disembunyiin? Hikmahnya agar kita itu hari Jumat memfokuskan
tafarrugh lil ibadah wa ta'ah. Supaya kita hari Jumat itu dari mulai pagi, mulai malam tuh kita ibadah benar-benar yang bagus, banyak berdoa, banyak meminta, banyak bermunajat. Sebagaimana Lailatul Qadar disembunyiin, hikmahnya agar orang terus ibadah. Sebagaimana sholatul wusta dirahasiain, ada yang bilang sholat asar, ada yang bilang sholat subuh, nggak ada yang tahu. Supaya kita setiap sholat serius, benar-benar khusyuk. Begitu juga sa'ah al-ijabah.